Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat siang, selamat berbakti di rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang sungguh baik, sangat baik terhadap kita. Dia Allah yang menyayangi kita seperti anaknya, bahkan menjadikan kita seperti biji matanya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh
baik dalam kehidupan kami Yesus. Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Kau membuat kami berharga bagi-Mu Tuhan, sehingga kami bisa layak datang untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan untuk siang hari ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik dalam hidup kami Yesus. Hanya untuk mulia nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Beri salam satu dengan yang lain ya. Kita mau terus bersukacita dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Kita mau terus bersukacita di dalam rumah Tuhan. Amin. Kasih senyum satu dengan yang lainnya ya. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan bertemu. Amin. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Kita mau terus bersukacita di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, katakan bersukacita selalu. Amin. Di dalam rumah Tuhan bertemu dalam kasih-Nya, dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, tunjuk yang satu dengan yang lainnya. Amin. Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Katakan Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Haleluya. Di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Katakan mari bersukacita selalu di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya, tunjuk satu dengan yang lainnya. Amin. Dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita. Amin. Di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Toel temennya satu dengan yang lainnya bilang, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Ayo, mari kita bersuka di dalam Tuhan. kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab Yesus sayang kita. Amin. Dia memberkati kita, Dia menyelamatkan kita, bahkan menyembuhkan kita. Amin. Haleluya.
hingga dia mau mati buat kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Semua karena kasih Tuhan buat kita. Dia rela mati buat kita. Dia rela turun ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita. Dia mengangkat kita sebagai anaknya, bahkan menjadikan kita sebagai biji matanya. Biar untuk setiap usaha kita, untuk setiap permasalahan kita, kita selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak menyertakan Tuhan, sia-sia semua yang sudah kita lakukan. Amin saudara. Semua karena Tuhan, haleluya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sia usaha
berkat-Mu Tuhan, haleluya. Sungguh kami tidak bisa apa-apa Tuhan, tanpa Engkau Yesus, haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh kembali, haleluya. Sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Amin. Aku sadar Yesus karena cinta-Mu tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Katakan takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Sudah makan? Belum, nanti banyak ya. Saya ada bocoran, ada bihun di depan ya. Puji Tuhan ya, terima kasih buat kesempatan siang ini bisa kembali melayani gereja di tempat ini. Makasih Pak Gembala, Bu Gembala ya, buat kesempatan dan juga kepercayaan yang diberikan. Oke, kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Oh, ini atapnya baru ya. Ini atapnya ada baru nih. Atap udah baru. Ini perjuangan Civenin ya. Wah, bagus ya, puji Tuhan ya. Kayak karpet baru juga karpet ya. Ini baru juga nih. Ini mimbar, kayaknya di bawah tempo hari kan. Oke ya. Kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan, kita akan belajar tentang the example of faith ya, atau menjadi teladan dalam hal iman dan bukan menjadi batu sandungan ya. Menjadi teladan dalam hal iman dan bukan jadi batu sandungan. Ada banyak bentuk daripada keteladanan, cuma siang ini saya akan bahas satu aspek saja, yaitu faith atau iman ya. Oke, next slide, dimulai dengan sebuah kalimat, next slide selanjutnya. Nah, kalimatnya bilang begini, kalau kamu gak bisa jadi teladan yang baik, kamu akan jadi peringatan yang buruk ya. Kalau kamu gak bisa jadi teladan yang baik, itu warna hijau, kamu akan jadi peringatan yang buruk. If you can be a good example, then you be a terrible warning. Terima kasih. Udah nyala ya? Testing. Oke. Nah, jadi hidup ini mau gak mau kita akan berada pada satu sisi ya. Pada blok teladan yang baik atau pada blok peringatan yang buruk. Tidak ada area non-blok dalam hidup ini. Kita harus memilih salah satu dan menjadi salah satunya. Apakah kita jadi teladan yang baik atau sisi yang lain jadi satu peringatan yang buruk. Sekali lagi, tidak ada area non-blok di mana kita nggak bisa memilih. Kalau orang nggak memilih,
kemungkinan besar dia akan jadi peringatan yang buruk ya. Sebab memilih jadi teladan yang baik tidaklah mudah, tapi tetap bisa dilakukan. Saya kasih contoh. Cek dulu ya, ini pencet bawah kan? Nggak nyala di situ? Oke, nyala ya. Nah, ada yang lihat ini seliweran di Anda punya TikTok atau IG atau apapun, Facebook kah? Ada yang lihat gak? Ya saya iseng-iseng doang kadang-kadang waktu browsing, tiba-tiba muncul gitu ya. Ada satu bocah di Goa ya, Goa di mana? Sulawesi ya? Sulawesi ya, pasti di kampung, dia bocah SD, dia berjalan berkilo-kilometer untuk ke sekolah dengan bekal, saya baca setiap hari dikasih 2 buah singkong. Jadi ibunya hanya membekali dia singkong setiap hari, mentah loh, singkong mentah dan di tasnya juga ada sedikit kayu bakar untuk dia bakar, nyalain apinya, kalau dia lapar dia bakar, dia punya singkong. Setiap hari dia punya bekal ke sekolah, hanya 2 singkong dan beberapa ranting kayu bakar yang dia pakai untuk membakar dia punya singkong. Jalan berkilo-kilometer. Ini adalah sebuah teladan yang sangat baik dalam keadaan sangat minim, tinggal di sebuah desa, dalam keadaan sangat kekurangan, gak ada gizi yang cukup, gak ada makanan yang layak, tapi dengan 2 buah singkong dan sedikit ranting yang bisa dia bakar, dia tetap jalan ke sekolah. Ya sekarang sih udah viral ya, sekarang sih udah enak lah dia, udah ada influencer datang, kasih bantu ini bantu itu, pejabat datang, bantu ini bantu itu, dan saya yakin kehidupannya sudah berubah. Karena apa? Anak Rangga kecil ini menunjukkan sebuah teladan sangat baik. Dan saya percaya mata Tuhan melihat, semesta juga membela saya rasa ya. Sehingga hari ini hal-hal baik mulai datang di hidup dia. Saya lihat sekilas kemarin datang orang-orang bantu dia kasih baju, seragam, kasih makanan. Lalu ada yang bantu bayar uang sekolah dan lain sebagainya. Jadi kesusahan dia saya rasa selesai ya. Tapi kan orang nggak ada yang tahu dia jalan kiloan meter tiap hari untuk sekolah dengan bekal hanya 2 buah singkong yang mentah yang dia mesti bakar. Setelah viral hidupnya baru berubah. Susah sih susah. Tapi dalam kesusahannya, anak kecil tetap berjuang. Ya, Anda kalau susah hidup, Anda tinggal posting aja ya. Siapa tahu ada yang terjamah bantu Anda ya. Kalau enggak Anda dihujat paling gitu. Antara 2 pilihan. Anda posting, Anda punya susah, dibantu netizen atau dihujat netizen gitu ya. Kayak yang tempo hari tuh yang ngeposting susahnya dia tuh, rumah di Jara, di Tanjung Priok, makin diposting makin dihujat ya, nggak ada yang bantu. Ini lain, sebab ini teladan yang baik, saya percaya Tuhan juga membela ya. Ini teladan yang baik, tapi yang lainnya, next slide, belakang aja ya, klik lagi. Nah, siapakah dia? Nggak tahu namanya siapa, pokoknya dia ini adalah begal gitu aja. Begal yang ketangkep, kemudian digebugin, bocor sana, bocor sini, babak belur. Ini adalah peringatan yang buruk. Sama-sama susah, sama-sama nggak ada uang, sama-sama nggak ada makan. Yang satu tetap jalan, berbekal 2 buah singkong dan sedikit kayu bakar. Yang satu cari mangsa untuk dia begal. Dan sialnya memang ketahuan ya, maka digebugin. Ini adalah peringatan yang buruk. Ini teladan bukan? Ini teladan juga. Saya membaca saudara ya, rupanya begal-begal, tukang copet segala macam itu mereka juga melakukan regenerasi kepada anak cucu dan mantu. Mereka pun turunkan ilmu-ilmu mereka gimana caranya rusak kunci kontak motor, gimana cara pecahin kaca dan segala macam. Jadi mereka juga para begal juga men-set sebuah keteladanan untuk generasi selanjutnya. Supaya mereka bisa tetap mencari uang dengan cara yang tidak halal. Dan mereka bisa tetap bertahan hidup di tengah-tengah hidup yang sulit. Tapi ini adalah sebuah peringatan yang buruk. Bukan sebuah teladan yang baik, tapi sebuah peringatan yang buruk. Jadi dua-duanya next slide adalah contoh. Apakah itu Rangga atau begal ini, dua-duanya adalah contoh, tanda kutip teladan. Tapi yang satu, Rangga ini adalah teladan yang positif, tapi tukang begal ini adalah teladan yang negatif. Dan kita harus memilih mau yang mana. Alkitab juga menjelaskan keduanya. Next slide, ada yang tahu gambar apa ini? Gambar siapa? Tebak-tebak berhadiah. Hadiahnya perjamuan kudus. Siapakah dia? Saul dan
Daud ya. Saul dengan tombaknya lempar ke Daud. Daud dengan kecapinya. Jadi kita melihat ya, baik Saul maupun Daud, dua-duanya dicatat di Alkitab kok. So Alkitab itu sangat fair menjelaskan tentang kehidupan manusia. Dua-duanya memang ada. Saul yang bukan siapa-siapa jadi raja. Setelah jadi raja bukan jadi baik, malah jadi jahat. By the way, Daud juga waktu belum apa-apa baik-baik juga ya. Dulu Saul belum ada jabatan, dia orang anak rumahan banget, anak papa gitu loh. Hidupnya ya oke-oke aja. Setelah diangkat jadi raja, jadi jahat dia. Daud sebelum jadi raja ya main kecapi di hutan, di kebun, menggembalakan 2-3 ekor kambing sapi, domba mungkin ya. Lalu dia menulis mazmur dan sebagainya. Itu waktu dia susah. Waktu jadi raja ada masalah nggak? Ini masalah juga tuh dia. Dia ambil istri orang, dia bikin plot twist, dia bunuh suaminya, dan dia tidak merasa bersalah. Sampai Tuhan tegur. Tuhan kirim nabi untuk Saul dan juga nabi untuk Daud. Bedanya Saul tidak tobat dan jadi peringatan yang buruk buat kita hari ini. Tapi Daud tobat, jadi sebuah teladan yang baik. Makanya orang ya kalau udah di atas memang mesti hati-hati ya. Orang kalau udah sukses, punya jabatan, ada di atas, itu potensi untuk buat dosa itu lebih gampang dan lebih besar daripada orang di bawah. Lah apa orang susah juga bisa buat dosa? Bisa. Orang kalau nggak ada jabatan, nggak ada uang, nggak ada keahlian, nggak ada koneksi, tapi lapar, butuh duit, dosanya paling apa? Nyopet, ya nggak sih? Dia ke pasar basat, lihat emak-emak yang lagi lengah, emak-emak lihat jagung, lihat bayam, dia copet tuh. Satu emak-emak kehilangan duitnya di dompetnya. Atau satu emak-emak kehilangan handphonenya. Itu kalau orang kecil buat jahat. Kalau orang udah punya jabatan, udah punya koneksi, udah punya kekuasaan, jahatnya bisa lain saudara. Korupsinya di mana? Pertamina, nah itu dia. Korupsi di mana? Di beras gitu ya. Beras satu negara dia bisa manipulasi harganya. Kalau tukang copet cuma rugikan satu emak-emak di pasar. Kalau udah punya jabatan yang rugi satu Nusantara tuh. Dari Sabang sampai Merauke. Bisa rugi, makanya orang kalau udah di atas mesti hati-hati. Sebab potensi buat jahat ada di atas itu lebih menggoda dan dampaknya lebih besar. Bukan berarti di bawah gak bisa buat dosa juga ya. Ada levelnya masing-masing. Tapi terus terang aja, kalau udah di atas kita bisa bikin dosa macam-macam. Segala bentuk, berapapun harga dosanya. Kalau udah di atas orang bisa bayar. Kalau di bawah itu juga dosanya. Enggak terlalu banyak variatif. Oke? Nah dua-duanya adalah contoh dan teladan. Akarnya di mana sih? Next slide. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Bapak Ibu sekalian, dunia dengan segala tantangannya, itu kita nggak bisa kalahkan dengan senjata dan kekuatan yang juga dari dunia. Nggak bisa. Kita nggak bisa dengan kekuatan dunia mengalahkan godaan dunia, dengan kekuatan dunia mengalahkan masalah-masalah dunia, kemudian tampil sebagai teladan iman. Nggak bisa. Besi tidak bisa mematahkan besi. Perlu baja untuk bisa mematahkan besi. Yang dari dunia, godaan, cobaan, masalah dunia itu nggak bisa selesai dengan cara dunia, nggak bisa. Alkitab katakan kita butuh sesuatu yang lahir dari Allah yang bisa mengalahkan dunia. Jadi ada sesuatu yang bukan dari dunia, tapi dari Allah, ini yang bisa mengalahkan dunia. Apakah kemenangan yang mengalahkan dunia? Jawabannya adalah iman kita. Yang bisa mengalahkan dunia adalah iman kita. Makanya inilah sebenarnya the example of faith atau teladan daripada iman yang sesungguhnya. Yaitu iman yang lahir dari Allah. Makanya khotbah-khotbah itu sebenarnya saudara ya harus mengajar saya dan saudara untuk bisa melahirkan iman yang asalnya dari Tuhan. Anda gak bisa pakai motivasi mengalahkan kesusahan hidup, gak bisa. Makanya seminar motivasi laku banget tuh.
Karena orang merasa hidup tertekan, butuh semangat, nggak ada harapan, mereka ikut seminar motivasi. Itu kayak dibakar 2 hari, hari ketiga memble lagi. Bayarnya mahal. Karena nggak bisa. Khotbah ini bukan motivasi, bisa memotivasi tapi bukan itu tujuannya. Memotivasinya kemana? Oke, banyaklah motivator, jadi pendeta, isinya bukan firman Tuhan, itu kalimat-kalimat motivasi, kedengarannya indah. Tapi tidak bisa mengalahkan dunia. Positive thinking, semangat, semangat, semangat. Katakan yes, yes, yes. Anda ngaca tiap hari bilang aku bisa, aku bisa, aku bisa. Anda gila lama-lama gitu ya. Nggak bisa. Anda dan saya butuh sesuatu yang lahir dari Allah, yaitu iman. Makanya iman itu bukan produk dunia, iman itu begotten atau dilahirkan dari Allah kepada kita. Dalam kandungan iman kita, dalam kandungan rohani kita muncul iman. Makanya Anda dan saya harus punya satu hubungan yang intim dengan Tuhan supaya lahir iman. Sama kayak suami istri, Anda butuh sebuah keintiman untuk bisa melahirkan seseorang. Ada amin? Butuh sebuah hubungan yang sangat intim dan pribadi untuk bisa mengandung dan melahirkan. Makanya Allah juga sama, kita butuh hubungan yang intim dan pribadi dengan Allah supaya kekuatan itu dikaruniakan kepada kita dan melihat kenyataan dunia yang serba tidak pasti ini, kita punya kekuatan yang bisa mengalahkan rasa takut kita, khawatir kita, cemas kita, kecewa kita, gagal kita, melihat keadaan dunia nggak pasti. Kita bisa tetap bertahan dan kuat bahkan menang karena Allah mengaruniakan iman, melahirkan iman di hidup kita. Waktu kita melihat dunia ini, kita punya kacamata iman yang dari Bapa di sorga. Ada amin? Jadi tidak bisa tidak, Anda dan saya mesti dekat sama Tuhan. Punya hubungan yang pribadi dan intim dengan Tuhan supaya dalam kasih karunia-Nya Dia mengaruniakan iman di hidup kita dan iman inilah yang mengalahkan dunia dan inilah iman yang bisa jadi teladan buat kehidupan kita dan juga buat orang banyak. Next slide. Basicnya kita mundur jauh ke belakang ya. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Coba baca sama-sama lagi 2-3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi apa? Setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saya mau tanya, Jemaat GPIA, Pantai Mutiara, apakah Anda percaya ada Allah? Siapa yang percaya ada Allah, angkat tangan. Bilang kanan kirinya, masih level setan bilang. Tidak ada sesuatu yang unik dan bernilai lebih dengan percaya ada Allah. Karena setan juga percaya. Kita nggak lebih tinggi dari setan karena percaya ada Allah. Setan Lucifer dulu percaya nggak? Dia kan malaikat di sorga. Lucifer percaya ada Allah, percaya. Tapi apakah percaya kepada keputusannya bagi dia? Tidak, makanya dia demo. Dia bawa sepertiga malaikat demo sama dia. Ya, apa yang didemo? Keputusan kehendaknya. Iblis nggak puas. Jadi second linernya Yesus. Dia mau satu level sama Yesus. Dia demo tuh. Dia gak puas. Dia bilang, oh Yesus bukan anak Allah, anak haram. Kan gitu, ijazahnya palsu dan lain sebagainya misalnya. Demo. Apa yang terjadi? Siapa yang rugi? Allah tetap Allah. Yesus tetap Yesus. Tapi Lucifer, malaikat jadi setan. Dibuang, kesandung sendiri dengan demo-demonya itu. Kesandung sendiri jatuhnya ke bumi hari ini. Dengan sepertiga malaikat jadi iblis dan setan. Lucifer jadi iblis. Nah, the fallen angel. Malaikat yang jatuh jadi setan-setan tuh. Kerucil-kerucilnya tuh. Ini adalah sebuah peringatan yang buruk. Jadi batu sandungan dalam rencana kekal Allah. Karena imannya salah. Bukan iman yang percaya kepada Allah. Tapi iman yang hanya percaya Allah ada dan Allah ada untuk didemo. Untuk dimanipulasi, untuk dimanfaatkan. Allah ada untuk jadi objek pemuas kita punya keinginan dan kemauan. Maka pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, next slide. Kalau iman kita mau jadi iman yang kuat, dapat diteladani, bisa mengalahkan dunia, pertanyaannya lahirnya dari mana? Itu loh, iman saya dari mana? Iman Anda dari mana? Apa atau siapa teladan iman kita? Paling nggak ada 4 hal, saudara, sumber iman yang berbeda-beda. Tapi nggak semuanya benar ya.
Sama kayak ada banyak wanita, hanya satu istri, yang lain ani-ani kan gitu ya. Kayak kalau bapak-bapak ya aki-aki lah, sama aja ya. Ada banyak laki-laki tapi aki-aki juga banyak ya. So dari mana? Isi dunia. Isi dunia ini bisa menjadi selingkuhan iman kita. Dan iblis pakai itu. Makanya apa yang Anda kejar dengan masuk gereja dengar khotbah. Kalau iman kita kepada Allah hanya untuk memuaskan, aku pingin punya ini, aku pingin beli itu, aku pingin kemana, aku pingin gimana. Itu artinya kita hanya memanfaatkan Allah memuaskan kita punya keinginan. Yang kita kejar pakai iman bukan kehendak Allah, tapi isi dunia. Makanya teologi kemakmuran, industri gereja masa kini itu bahaya banget menurut saudara. Kelihatannya rohani, ada Tuhan di situ. Ingat loh, setan juga nyanyi sama-sama kita kok, orang dia percaya ada Allah. Setan bukan ateis loh. Dia sangat teistis, percaya ada Allah. Tapi Anda mesti uji khotbah saya juga. Ini khotbah membawa kita mengejar intim dengan Tuhan atau intim dengan dunia. Khotbah ini membuat kita semakin cinta dengan pasangan iman kita, Bapa di sorga, atau semakin, waduh dunia makin indah ya, mobil bagus-bagus ya, kota-kota megah-megah ya, aduh emas lagi naik ya, kapan Tuhan kapan? Nah, dari mana kita punya iman? Iblis paling jago menanamkan fondasi iman dari apa yang ada dalam dunia. Pencobaan Yesus di padang gurun, waktu iblis ngotbahin Yesus, iblis ngomong gini, hey Yesus sembah aku dong. Kan lagi kebaktian nih, ayo sembah dong. Kalau kamu sembah, nih kekayaan dunia, isi dunia, kuserahkan kepada kamu. Iblis sama sekali tidak keberatan memberikan apa yang ada dalam dunia. Selama itu cuma ani-ani dan selingkuhan. Dan kita lupa dengan Bapa di sorga yang bisa mengaruniakan iman di hati kita. Iblis bilang ya kita kasih dunia, dengan dunia dia gak bisa kalahkan dunia kok, gak bisa. Kasih aja yang banyak, makin stres iya. Makin stres iya. Saya minggu lalu ada retreat di Puncak dengan Komsel saudara ya. Ini Komsel baru, teman-teman baru semua. Bapak-bapak, mama, anak-anak teman-teman saya gitu ya. Pertama kali kita ngumpul Komsel ke Puncak, 4 hari 3 malam tuh. Hari terakhir sudah siapin khotbah, tapi ya Tuhan bekerja dengan cara yang lain. Kita nyanyi, puji sembah Tuhan, tiba-tiba ada satu bapak nangis. Ini bapak strong loh, kuat, pelari maraton. 1 minggu tuh bisa lari 100 kilo. Satu minggu lari 100 kilo tuh. Orangnya sehat. Dia nangis sesegukan kayak anak kecil. Saya sampai kaget. Dia punya istri sampai, hey pi, katanya. Nangis. Saya ngomong sama teman saya, gue kadang bingung ya. Saya mesti kasihan sama dia atau dia kasihan sama saya. Saya bingung. Saya mau kasihan sama dia, uangnya lebih banyak daripada saya gitu ya. Ruko di mana-mana, rumah di mana-mana. Tapi kok gini menangis gitu loh. Rupanya ya, isi dunia memang tidak bisa mengalahkan dunia. Kenapa dia nangis saudara? Tiap bulan hidupnya mantap, makan tabungan. Dia punya bisnis lagi down. Tiap bulan dia mesti keluarin dia punya tabungan cepet untuk tutupin dia punya running bisnisnya. Dan dia ketakutan ke depannya gimana. Dalam keadaan kalut, orang tawarin apa? Buka kafe, invest sekian ratus juta seminggu. Invest sebulan tutup. Buka lagi apa? 2 bulan tutup. Ini mau invest lagi, jual ayam. Wah, orang Kentucky aja banyak yang tutup kan ya. Orang saham dijual tuh ke Haji Isam tuh kan. Dia mau invest 10M. Waduh, saya bilang gila nih orang. Punya duit banyak, tapi nangis kayak anak kecil tuh. Makanya saya bilang sebenarnya lu mesti kasihan sama gua mesti ya. Lu rumah masih banyak, duit cash masih 5M. Tapi bisa nangis tuh. Tahu kenapa? Karena tiap bulan 100 juta hilang. Boro-boro nabung katanya habis. Cepet yaw, tiap bulan dia buang tuh. Ruko masih banyak, rumah masih banyak, apartemen masih banyak. Otak saya masih sederhana, gak ada duit jual aja tuh rumah. Jual aja apartemen. Jual aja lah, kita gak ada duit cuma jual apa? Bujuk ginjal, kan gak mungkin ya. Masih sayang kita punya ginjal kan. Ya dia masih duit banyak tapi ya turun 10%, 20% aja gak bisa tidur tuh. Sampai nangis kayak anak kecil sesegukan. Makanya orang ya makin kaya, tingkat stresnya makin tinggi. Sebab gak bisa turun hartanya, gak bisa. Orang tuh cenderung pingin naik, turun sedikit aja, stres. Ada tuh banyak orang setengah gila seminggu ini saudara. Gegara Trump, tanggal 10 Oktober, umumkan tarif impor Cina naik 100%. Anda tuh 1 hari aja pasar kripto turun 300 triliun saudara. Itu banyak orang duitnya terlikuidasi. Bangun tidur jam 4, stres, portonya hangus saudara.
pasang long, toto shot, jebret. 300 triliun lebih uang orang kripto hilang saudara. Emang tramap, susah. Kalau bisnismen jadi presiden susah saudara. Kayak gitu tuh. Kemudian Nasdaq turun banyak, SP 500 turun banyak. Besok Senin pasti IHSG turun juga saudara. Orang stres gila. Kayak begitu tuh. Uang makin banyak, dia pikir kripto naik terus. Mau window dressing Desember, tahu-tahu jeblok 40% satu hari. Ini udah rebound sedikit, turun lagi saya lihat tadi. Saya stres enggak? Enggak. Main kripto enggak? Main. Berapa? 3 juta. Itu aja. Santai. Masuk 3 juta, turun 30%. Bodoh amat. Karena cuma 3 juta rupiah. Coba 3 juta US dollar. Enggak khotbah hari ini Pak. Mencret Pak. Tolong gantiin. Kalau 3 juta US dollar, turun 30%. Enggak bisa khotbah hari ini. Saya enggak bisa saudara. Enggak bisa. 3 juta hilang sejuta. 10M dalam satu malam. Gila saya saudara. Stres. Enggak bisa. Tapi kalau cuma 3 juta rupiah, ya udahlah hilang 400-500 ribu, ya udah biarin aja lah. Udah naik 10%, turun tinggal 2%, tadi saya lihat turun lagi. Ya udah biarin aja, cuma 3 juta rupiah, udah biarin aja. Tapi yang 3 juta US dollar, gila saudara. Makanya saya bilang, wah makin banyak uang, dia pikir bisa kalahkan dunia. Tidak bisa. Iblis lebih lihai, dialah money maker, bandarnya ya dia itu. Anda main judi bisa menang nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Saya punya om baru pulang, saya punya papa sama om saya baru pulang dari Australia main judi di sana. Iseng doang. Yang jaga orang Indonesia ditanya, gimana Pak? Sudah menang? Menang apa? Menangis katanya. Pak katanya, kalau judi bisa kaya, istri saya suruh tongkrong sih tiap hari Pak katanya. Kalau main judi bisa kaya, saya punya istri, saya suruh nongkrong tiap hari main judi Pak katanya. Ini saya aja penjaga, satpam, dari dulu sampai sekarang masih satpam Pak katanya. Coba pakai otak sedikit katanya. Kalau bisa kaya, saya udah gak satpam Pak katanya. Makanya selamat ya, selamat menangis katanya. Woi om sama papa saya kan bukan tukang judi, cuma iseng doang. Duduk-duduk, minum kopi, makan kue, itu aja. Yang gak ada yang menang. Oh lawan bandar gimana menang? Ada tuh bandar siapa dalam dunia itu setan itulah. Dia penguasa, penghulu di udara. Gak bisa menang. Lawan dunia pakai cara dunia. Lawan dunia pakai alat dunia. Lawan dunia pakai senjata dunia. Nggak bisa menang, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa menang. Banyak orang berpikir akan jadi kaya dari kripto, saudara. Teman-teman saya banyak tuh. Dia pikir akan jadi kaya sebab lagi bullish. Naik sampai 2 miliar lebih. Satu koin kripto naik terus. Tiba-tiba satu hari jeblok. Nggak ada yang pernah sangka, saudara. Dikerjain bandar yang sesungguhnya. Dikerjain, saudara. Naiknya 2 minggu, 3 minggu, pelan-pelan. Dalam 1, 2, 3 minggu naik 10%. Satu hari jebloknya 30%. Dalam satu hari, likuidasi semua saudara, habis. 300 triliun satu malam. Gila tuh saudara. Isi dunia yang kita kejar, dengan iman kita, Tuhan bilang kamu akan susah. Nggak bisa. Kadang kita pikir ya, saya selalu berpikir kebalikan begini saudara. Duit kita cuma segini, banyak masalah gara-gara duit yang segini. Kita pikir kalau duit kita segono, wah hidup lebih enak. Pakai logika saudara ya, duit segini, masalah segini. Duit segono, masalah ya segono. Logikanya jangan ketipu. Duit segini, masalah segini. Duit segono, masalah segini. Enggak gitu saudara, enggak. Duit segini, masalah segini. Duit segono, masalah segono. Kripto 3 juta, turun 10%. Ya, sapeceng. Duit 3 juta US dollar, 10%, 3 miliar, 4 miliar, turunnya saudara. Stres enggak? Stres lah. Makanya influencer pada tutup mulut nih, diam-diam aja seminggu. Nggak mau tunjukin porto kebakaran mereka tuh. Kalau cuan-cuan dikit, pamer. Lagi begini mah diam-diam aja, mungkin nggak bisa tidur juga tuh. Stres. Mau kalahkan dunia, pakai isi dunia, tidak bisa. Bu-ibu, siapa yang suka ke pasar basah tiap pagi? Biasa bawa duit berapa sih ke pasar? 200 ribu gitu ya? Wah beli ini, beli itu. Anda mikir, aduh kalau ke pasar basah bawa 200 juta, aduh senengnya minta ampun. Kalau ke pasar basah bawa cash 200 juta bisa beli apa aja, seneng banget. Cobain aja. Anda ke pasar bawa 200 juta cash, bisa tenang? Atau pengen cepet-cepet pulang? Teorinya sih bisa beli ini, beli itu. Teorinya, prakteknya sampai pasar pengen cepet-cepet pulang. Takut dibegal, kan gitu ya.
takut dicopet. Bawa no peceng mah santai. Oh makan bakmi dulu, pilih-pilih dulu, nggak beli nggak apa-apa. Oh bawa no petiau mah pusing saudara, iya nggak? Lain. Karena makan kue tiaw di Mangga Besar Sabtu malam jam 8 lagi rame-ramenya. Naik BMW 2 pintu seri M, bisa makan kue tiaw enak? Tiap suapan kayak makan sendal jepit tuh. Di depanmu ada kue tiaw, hatimu di BMW. Masih ada nggak spionnya? Dibaret nggak sama Gojek? Dicongkel nggak sama tukang begal? Anda nggak tenang, pengen cepat-cepat pulang. Coba naik sepeda ontel, oh santai saudara. Satu mangkok kue tiaw 4 jam tuh ngobrolnya. Nggak sampai diusir sama yang punya kue tiaw. Karena hatimu nggak di situ. Oke, iblis itu paling pintar. Udahlah, imani sama Tuhan. Kekayaan bangsa-bangsa datang sama kamu. Datang sama Tuhan minta kekayaan, kemakmuran. Kedengarannya enak. Tapi Anda mesti mengerti ya, kalau saya khotbah itu, saya tidak khotbahkan firman Tuhan. Saya khotbahkan isi dunia. Ini bukan Tuhan yang kasih inspirasi loh. Setan yang kasih inspirasi. Anda tahu setan juga bisa khotbah ya gak sih? Bukan, yang khotbah tuh yang khotbah. Bukan saya maksud saudara ya. Setan bisa pakai pengkhotbah, mengkhotbahkan hal yang salah, membuat jemaat bukan makin lekat sama hati Bapa, tapi makin lekat hatinya kepada dunia. Sebab isi dan janji khotbahnya cuma kejar isi dunia. Cuma kejar isi dunia. Anda mesti punya antena yang bagus ya. Wah nih, Fandi salah khotbah nih, masa sih ikut Tuhan. Janji kaya, janji sukses, naik jabatan, jahat nih. Bukan dari Tuhan. Mesti ngerti kayak begitu tuh. Anda mesti jadi jemaat yang taat, tapi pandai. Jangan taat, tapi mohon maaf, goblok ya. Jangan jadi orang yang obedience, tapi stupid. Obey but stupid. Banyak loh. Stupid obedience. Taat sih taat, tapi bodoh. Itu yang iblis mau, taat aja taat. Nggak usah tanya, pokoknya taat. Itu yang iblis mau. Orang jahat semua maunya taat, tapi jangan tanya atau kritik. Pokoknya taat aja. Dan semua agama rata-rata mengajarkan taat, jangan tanya. Di sini saya ajarkan Anda taat, tapi tanya. Benar nggak khotbahnya? Kemana arahnya? Kalau saya salah, kasih tahu. Sambil makan bihun. Pak, tadi khotbah salah Pak. Jangan gitu Pak khotbahnya Pak. Masa dibawa kita untuk mencintai dunia? Gimana kita bisa kalahkan dunia Pak? Kalau kita cinta dengan dunia, nggak bisa. Yang kedua diri kita sendiri tuh, ini lekat dengan isi dunia. Saya nggak mau bawa saudara kepada iman saya. Sebagai hamba Tuhan kita pendeta apa ya? Nggak boleh. Kalau Paulus bilang ikuti teladanku, bukan jadi kayak Paulus. Kalau ikuti teladanku jadi kayak Paulus, bunuh jemaat dulu tuh, bunuh Stefanus dulu. Enggak. Yang Paulus ajarkan ikuti teladanku kepada Bapa, bukan kepada aku. Membawa iman orang kepada Bapa, bukan kepada imanku. Makanya pendeta-pendeta banyak NPD juga tuh. Pokoknya harus lewat saya ya. Kalau nggak lewat saya nggak sampai surga, nggak sampai. Agama situ punya Bunda Maria, agama sini punya pendeta senior. Oke? Ini nih mediator. Nggak lewat saya, nggak bisa. Ini udah antikris loh saudara. Kita ini pendeta bukan mediator, mentor aja. Mentor itu ya nunjukin jalan, jalan sendirian gitu. Kalau mediator, mesti lewat ini jalannya. Nggak lewat saya, nggak sampai Bapak. Wah bahaya banget. Makanya pendeta NPD dia paling rohani banget. Pokoknya rohaninya nggak bisa diikutin deh. Dia punya lift khusus untuk ketemu Petrus, untuk ketemu Yohanes, untuk naik ke surga, turun ke neraka. Dia punya akses khusus. Susah kita ikutin, nggak bisa tuh. Dalam hati saya, apa yang mau kita teladani? Orang jalannya susah banget. Kalau kita bawa orang kepada diri kita harus lebih daripada orang itu. Jadinya NPD saudara, sombong rohani. Kita bawa orang pada Yesus, saya aja masih berjuang kok untuk jalan di jalannya Yesus. Tidak mudah. Orang ikuti saya, jangan deh. Nanti jatuh sama kayak saya. Saya bisa jatuh juga, saya bisa gagal juga. Kalau Anda lebih berhasil daripada saya mau ikut Anda. Kita berjuang sama-sama kok, amin. Kita berjuang sama-sama. Jangan sampai diri kita jadi teladan meniadakan Yesus. Meniadakan jalan kebenaran dan kehidupan lewat saya. Kalau enggak lewat saya, enggak sampai ke sorga. Itu bahaya banget. Atau orang lain bicara mengenai kesaksian. Saya tidak anti kesaksian saudara ya. Kesaksian itu bagus. Buat orang yang bersaksi. Buat pendengar, uji. Sekali lagi, uji.
Mau sefantastis, bombastis, spektakuler, supranatural apapun dia punya kesaksian. Antena logikmu harus jalan dan uji omongannya itu, saudara. Karena nggak semua yang bombastis itu benar. Kadang-kadang banyak juga tipu-tipunya, tipis-tipis tipu-tipu, saudara. Hati-hati tuh. Ada pendeta, ya saya nggak bilang dia tukang tipu, ini kesaksian betul dia, saudara. Dia bilang, Tuhan suruh saya untuk kasih buah sulung. 1 bulan gaji, bulan Februari. Beberapa tahun yang lalu. Dia ngomong sama istrinya, si mama biasalah ngomong gini, Pak, kalau kita kasih semua gaji kita, sebulan makan apa kita? Kita kan bukan pendeta yang banyak duit, kita ini pengerja. Gaji bulan ke bulan aja, hidup bulan ke bulan aja. Kalau papa kasih sebulan gaji, kita entah Februari makan apa, Pak? Si papa ngomong, tapi Tuhan suruh mah. Dorongan sangat kuat. Jadi kita taburlah semua gaji kita dengan iman aja. Ya udahlah kalau si papa yakin, ya jalanin aja. Akhirnya dia tabur betul tuh. Buah sulung Februari, 1 bulan gaji kasih. Dan bulan Februari dia struggle. Makan apa susah. Dengan ceplok telur aja pakai Indomie. Kadang bisa puasa karena gak ada nasi. Ya sebulan dia jalan dengan susah. Tapi 4 bulan kemudian, saudara. Dia diajak sama satu bisnismen ke satu komplek perumahan dan apartemen. Naik ke satu lantai tertentu. Ada banyak kamar, banyak pintu di situ. Dan bisnismen ngomong gini, Pak Pendeta, Bapak boleh tunjuk pintu yang mana? Apa yang Bapak tunjuk, pintu yang Bapak tunjuk, saya bayar cash buat Bapak. Oh, dibeliin apartemen, saudara. Dibeliin apartemen. Bulan Februari, buah sulung, 1 bulan gaji, 4 bulan kemudian, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dapat satu apartemen yang harganya ratusan kali lipat dari dia punya buah sulung. Ada yang mau kasih buah sulung? Anda dengar kesaksian, wih Pi dengar tuh Pi buah sulung Pi, dapat apartemen Pi. Udah bulan depan kita buah sulung Pi, 4 bulan lagi dapat apartemen. Anda ikuti imanmu dari kesaksian orang, ujung-ujungnya gajimu hilang, apartemen tidak kunjung datang, saudara. Nanti doamu isinya demo sama Tuhan tuh. Dia kok dapat, aku nggak dapat Tuhan. Dia dikasih kok kita nggak dikasih, mana bisnismennya Tuhan. Udah kita kasih perpuluhan dan buah sulung, dia diberkati kok kita belum juga. Ujung-ujungnya kita punya doa dan iman kita berteriak demo sama Tuhan. Karena apa? Landasan iman kita cuma kesaksian orang, bukan karena keintiman dengan Tuhan. Boleh dengar kesaksian, bersyukur buat hamba Tuhan itu, kita berkati, tapi apa yang baik buat dia, belum tentu baik buat kita. Kalaupun Tuhan mau kasih apartemen, 1000% saya yakin caranya lain dengan cara dia, saudara. Gak mesti sama. Tuhan itu gak bisa diatur dengan cara kita. Kalaupun dia mau berkati kita, dia punya 1001 macam cara untuk berkati kita. Makanya iman harus lahir dari firman Tuhan. Dari mana? Firman Tuhan. Khotbah-khotbah ini harus membuat saudara saya semakin dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan, supaya kekuatan iman dilahirkan dan kita bisa menang di dunia ini. Dari rasa takut kita, khawatir kita, cemas kita, bimbang, gagal, stres, frustasi kita bisa menang. Karena kita punya kekuatan iman yang daripada Tuhan. Itu tujuannya firman disampaikan. Next slide. Roma 10 ayat yang ke-17, ayat terakhir kita baca sama-sama. 2, 3, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itulah iman yang sesungguhnya. Dari mana muncul iman? Dari firman. Di mana sih firman? Ya di Alkitab kita itu loh. Zaman kita dulu kan long distance relationship ya. Pacaran belum ada WA, belum ada email. Saya ingat banget tuh zaman SMP tuh. Kalau tulis surat cinta ya, saya pernah tulis 11 lembar tuh. Dengan tulisan kecil-kecil. Kirim sama dia, kita tunggu-tunggu. Dia kirim balik 12 lembar. Kita besok 13 lembar. Gak mau kalah. Karena long distance. Maka surat itu adalah perwakilan. Ya Tuhan masih di sorga lah. Dia belum datang jemput kita kedua kali. Ya, Alkitab itu surat cintanya. Bacalah ulang-ulang kali. Bacalah ulang-ulang kali supaya muncul iman dari firman Tuhan itu. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya berharap jemaat di sini juga bertumbuh ya. Ya susah senang biasalah saudara ya. Apa yang Tuhan kasih buat kita, percaya aja ini yang terbaik per hari ini Tuhan kasih. Orang mau punya apa bukan urusan kita.
Nggak mesti kita kejar status hidup dia. Kalau kita taruh iman kita di situ, nggak mesti. Kita akan stres, saudara. Sebab yang bukan bagian kita, kalau kita kejar, akan mendatangkan banyak duka cita buat kita kok. Kelihatannya aja happy, kelihatannya aja enak, kelihatannya aja senang. Nggak ada orang mau posting dia punya susah, percayalah saudara. Yang dia posting untungnya aja, senangnya aja. Tapi semakin banyak orang posting dia punya kesenangan, semakin banyak dia punya kesedihan sebetulnya. Karena orang yang betul-betul senang dan bahagia, nggak mau orang lain tahu. Sama kayak orang punya duit, diam-diam aja kan? Iya nggak? Old money, diam-diam aja. Atau beli rumah di Beverly Hills, kan kayak gitu ya. Diam-diam aja. Yang baru cuan dikit-dikit itu yang pamer tuh. Siap-siap didatangin pajak tuh. Makanya kita mengerti. Nggak usah mengejar yang enggak-enggak. Nggak usah saudara. Mau kemana juga hidup kita kalau bukan intim sama Tuhan. Hidup ini saya tutup dengan kalimat ini sudah. Hidup ini cuma survival mode aja. Makan, minum, pakai sampai Tuhan panggil. Kelebihannya nggak ada yang bisa kita bawa dan nikmati. Kalau bisa survive sampai Tuhan datang dengan keadaan berkenan di hati Tuhan is more than enough. Lebih daripada cukup. Saya sering main golf sama om-om saudara tua-tua itu saya sengaja. Yang muda-muda ajak saya juga saudara. Saya nggak mau main sama yang muda. Ngomongnya nggak jelas. Terus terang aja saudara. Pamer inilah, pamer itu, beli jam apa lah, libur kemana, beli males saudara. Sama yang tua itu ngomongnya realistis. Itu orang-orang berduit saudara. Ya om saya 93 tahun masih 150 juta dia punya income tuh. Tidak bergantung pada anak, cucu, mantu. 93 tahun masih bisnis. Masih cari uang. Kaki bagus, badan sehat. Itu saya belajar banyak tuh. Saya ngomong sama dia, om ganti dong sticknya. Dia punya stick lebih tua dari saya umurnya, bayangin tuh. Dia punya stick lebih tua dari saya umurnya. Ini Van, 55 tahun nih stick saya. Saya belum sampai 50. Tahun depan baru gocap. Makasih. Ini stick lebih tua dari kamu nih, om udah main. Sebelum kamu lahir, om udah main golf katanya. Saya bilang, om gak ganti yang baru om. Duit kan ada. Jawabannya apa? Bentar juga mati katanya. Ngapain ganti-ganti? Pakai aja apa yang ada. Enjoy juga, enjoy betul. Enjoy juga kok. Om gak ganti mobil baru om. Ntar juga mati katanya. Bisa hidup 7 tahun lagi tuh puji Tuhan tuh. 93 hari ini kan. Tahun ini 93, tahun depan 94. Bisa hidup sampai cepet aja udah luar biasa tuh. Mungkin lebih. Bisa lebih nih. Lihat dari fisiknya sih bisa lebih. Tapi ya saya lihat hidup bersahaja aja. Makan juga apa adanya. Gak banyak mau-maunya. Akhirnya hidup ke situ juga ujungnya saya pikir om saya punya rumah Australia. Duit banyak. Nggak mau pulang ke Australia itu, bayangin tuh. Om nggak pulang, enggak lah. Enak di mana om? Enak Indonesia dong katanya. Itu rumah kosong aja, PR. Istrinya citizen, dia PR. Nggak mau balik tuh. Nggak mau balik. Karena apa? Menghitung waktu. Udah 80 tahun, mau ngapain di sana jaga cucu? Antar jemput cucu sekolah. Hidup mau enjoy. Karena apa yang dia punya nggak bisa dibawa juga. Ya saya melihat dari situ ya, nggak usah kejar yang bukan bagian kita. Terima apa yang Tuhan peruntukkan buat kita. Iman kita bukan kejar dunia. Bukan kejar hidup orang. Bukan kejar kesaksian orang. Iman kita kejar apa sih yang Tuhan mau buat kita. Sebab dia paling tahu apa yang terbaik buat kita. Membuat hati kita nggak melekat ada di situ. Amin. Satu ayat terakhir, next slide. Baca sama-sama ya. Ini betul-betul penghabisan. 2, 3. Bertandinglah dalam iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Iman yang benar yang kita pertandingkan dan kita perjuangkan, kita arahkan kepada sang pribadi yang bisa memberikan hidup yang kekal. Iblis tidak bisa kasih hidup yang kekal. Apa yang iblis kasih selesai di hari kematian. Jangan beriman ke situ saudara. Beriman pada pribadi yang setelah kematian masih menyisakan hidup yang kekal buat kita. Itu pribadi yang tepat, yang kepadanya kita boleh intim selama-lamanya, supaya akhirnya tujuan iman kita adalah hidup yang kekal. Bukan cuma hidup yang nyaman dalam dunia, tapi hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Puji Tuhan. Tundukkan kepala kita sekalian, kita akan doa sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah terima pada siang ini. Tuhan kembali ingatkan kami supaya iman kami dibangun di atas hubungan yang intim dan pribadi dengan Tuhan. Bukan dengan dunia, bukan dengan sesama, bukan dengan apa kata orang,
bukan dengan ingin jadi seperti orang lain. Iman kami harus betul-betul tulus, 100% ditujukan kepada Tuhan. Ada begitu banyak godaan-godaan perselingkuhan dengan dunia ini Tuhan. Menawarkan keindahan, kecantikan, kenyamanan, kemolekan dunia. Tapi iman kami harus dijaga dengan baik supaya kami tetap setia kepada satu pribadi yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami bisa belajar mencukupkan dengan apa yang ada dan setia sampai selama-lamanya kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah tinggalkan kami. Makan, minum, pakai pasti Tuhan cukupkan. Dan hidup yang kekal Tuhan sudah siapkan. Apalagi yang kurang, tidak ada. Engkau lah pribadi sejati yang menghidupi kami dalam kefanaan kami, bahkan sampai pada kekekalan satu saat nanti. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk perjamuan kudus, dipimpin oleh Bapak Gembala, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Hidup di dunia banyak yang mencari happy ending, tapi kekristenan adalah harus finishing well pada rencana dan kehendak Tuhan. Kita akan perjamuan kudus. Silakan yang bertugas. Kita menaikkan pujian karena salib. Berdiri karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dunia hanya bisa memberikan kesenangan, kenikmatan. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan kekekalan buat kita. Dengan kita percaya bahwa anggur dan roti ini adalah anugerah yang terbesar buat kita. Dan biarlah kita hidup semakin hari bertumbuh dan berhubungan dekat dengan Tuhan, karena Dia sudah memberikan segalanya buat kita tanpa syarat apapun. Oleh sebab itu, biarlah kita sediakan hati pikiran kita untuk perjamuan kudus ini dengan rasa syukur, rasa terima kasih,
bahwa Tuhan mau mati buat kita dan darahnya tertumpah untuk kita semua. Kita merenungkan sejenak. Kita angkat hosti ini lebih tinggi dari kepala kita dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan penuh keyakinan kita percaya kepada Tuhan Yesus yang tubuhnya terpecah untuk kita. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita dengan penuh keyakinan bahwa darah anak domba itu sudah mengalir dalam hidup kita lewat anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan penuh keyakinan bahwa kita sudah sah menjadi anak Allah, ahli warisnya oleh karena darahnya tertumpah, dan kita meyakini anggur ini adalah darah kemurahan yang Tuhan berikan buat kita. Dalam nama Yesus kita meminumnya. Masing-masing dari kita mengucap syukur. Masing-masing dari kita bersyukur. Kita bukan dari dunia ini, tapi kita dari sorga, dari ilahi, dari Tuhan sendiri. Kita lahir di dunia ini untuk mengalahkan dunia dengan iman kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah iman kami ini Tuhan menjadikan kami berkat di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang licik, di tengah-tengah dunia yang sedang merayu-rayu dengan kemolekannya. Tapi biarlah iman kami ini menjadi berkat bagi banyak orang untuk mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan. Amin. Saya bacakan warta jemaat untuk minggu depan. Kebaktian akan dilakukan seperti biasa ya saudara, di tempat ini jam 1 siang. Gak berasa ya kita sebentar lagi mau Natalan. Jadi saya minta untuk tim praise and worship nanti sehabis ibadah jangan bubar dulu, kita mau rapat. Saudara nanti Natalan di tempat ini bukan jam 1 ya, jam 4 tanggal 14 Desember. Nah kita tetap dalam doa ya supaya terlaksana dengan baik. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita mau nyanyi lagi ya yang lagu sayang tadi ya. Kita ambil refnya aja.
Minggu depan ibadah kita dilayani oleh sudah Ibu Ratna Syok ya. Seniornya saya ini. Seniornya saya, dan kita perlu teladani hidupnya karena keluarganya benar-benar hidup di dalam Tuhan oleh karena ibu ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih sayang-Mu yang hari lepas hari ada di dalam kehidupan kami, dan biarlah itu bertumbuh sehingga kami semakin takjub akan kasih dan kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga iman kami ini iman yang menjadi berkat bagi banyak orang, iman yang mengalahkan dunia. Dan terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu yang mengajak kami, yang mengajar kami untuk kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau segala-galanya bagi kami. Kami tetap berdoa, biarlah jiwa-jiwa boleh datang ke tempat ini ataupun ke tempat mana saja, oleh karena hidup kami yang menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus biarlah unit-unit yang ada di tempat ini, mereka boleh diterangi oleh terang Kristus saja. Hamba-Mu juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kekuatan, kasih dan hikmat Tuhan Yesus ada bersama dengan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Untuk jemaat-Mu yang setia dalam berbagai permasalahan, biarlah mereka benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan lebih dari pikiran mereka, lebih daripada harapan mereka. Mereka boleh mendapatkan jawaban-jawaban hanya dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu, dan marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.